Baiklah, kali ini Bapak akan membahas materi tentang mobilitas sosial dan stratifikasi sosial. Sebelum memasuki materi, Bapak mau mengambil absen terlebih dahulu ya. Absen yang pertama, Yuda. Ada Yuda? Sakit diabetes ya Pak? Oke. Muhammad Hanada Arif. Fajar Perdana. Tio. Izin Pak. Izin. Nah, baiklah. Kali ini sudah Bapak sebutkan tadi kan, Bapak akan membahas tentang mobilitas sosial dan stratifikasi sosial. Kita lihat PPT-nya ya. Nah, pertama kita akan masuk terlebih dahulu tentang konsep dasar mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perubahan susunan status orang dalam masyarakat, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang mobilitas tersebut dapat dialami oleh individu maupun kelompok. Contohnya seperti ada seseorang yang dulunya bekerja sebagai office boy. Ada yang tahu office boy? Anda tahu office boy apa? Apa? Ya, bersih-bersihkan. Karena dia rajin menjalani pendidikan, kuliah, dan akhirnya dia bisa menjadi manajer di perusahaan yang ia kerja jadi office boy tersebut. Hebat bukan? Nah, apa sampai di sini paham tentang konsep dasar mobilitas sosial? Jika kalian tidak paham, cara memahami tentang konsep tentang mobilitas itu sangatlah gampang. Bayangkan saja, namanya saja mobilitas. Di sini ada kalimat mobil. Mobil itu bersifat berpindah atau bergerak. Nah, sama mobilitas juga. Mobilitas itu perpindahan status seseorang dari bawah ke atas, baik pun secara horizontal, yang dialami oleh individu maupun kelompok. Jadi yang mengalami mobilitas itu bisa seseorang, misalnya seperti yang Bapak contohkan tadi, maupun kelompok. Nah, kalau kelompok ini contoh mobilitasnya adalah ketika seseorang sekeluarga dapat hidup sukses karena sudah membuka usaha dari dulu sampai sekarang, dan jadi status mereka keluarga menjadi naik. Nah, ini ya contohnya seseorang yang sebelumnya bekerja menjadi manajer. Nah, ini juga contoh baru nih. Misalkan seseorang yang sebelumnya bekerja menjadi manajer, namun setelah bekerja dengan giat dia langsung menjadi direktur. Apa sampai sini sudah paham tentang konsep dasar mobilitas sosial? Ada pertanyaan sampai di sini? Baiklah, lanjut. Kita akan membahas tentang ini. Kita akan membahas tentang faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor pendorong. Di sini ada yang tahu maksud dari faktor pendorong itu apa? Fajar tahu? Faktor yang menyebabkan seorang mengalami mobilitas sosial. Ya, bagus. Kalau Anda faktor pendorong itu tahu apa maksudnya? Faktor yang pendorong. Faktor pendorong itu adalah faktor yang membuat atau faktor yang membuat mobilitas sosial itu ada. Itu ya, maksud faktor yang pendorong mobilitas. Ya. Nah, faktor pendorongnya itu ada dua. Yang pertama adalah perubahan kondisi sosial. Yang dimaksud seperti perubahan kondisi sosial adalah perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Seperti misalnya nih di kota kita, Kota Padang, banyaknya lapangan pekerjaan yang dibuka oleh dari pemerintah seperti PNS dan BUMN, banyak membuka lapangan pekerjaan. Nah, kita kan sebagai sarjana yang baru wisuda, baru lulus, pastinya kita ingin mencari pekerjaan kan. Nah, karena banyaknya lapangan pekerjaan, sehingga
sehingga kita terdorong untuk meningkatkan status sosial kita yang biasanya kita hanya meminta uang orang tua. Nah, karena kondisi sosial mendukung kita untuk mencari uang sendiri, makanya kita bisa menghasilkan gaji yang dapat meningkatkan status sosial kita. Sampai di sini, apakah sudah paham tentang perubahan kondisi sosial? Jadi kesimpulan dari perubahan kondisi sosial ini adalah keadaan sosial lah yang membuat orang tersebut dapat merubah status sosial mereka. Yang selanjutnya faktor pendorongnya adalah faktor individu. Nah, faktor individu ini seperti kemauan dan kemampuan orang itu sendiri yang ingin berusaha untuk menaikkan status sosialnya sendiri. Misalnya nih, ada teman kamu yang namanya si Tio. Dia itu kuliah sambil kerja. Nah, walaupun dia masih kuliah, tidak menghasilkan uang, namun dia berusaha untuk menaikkan status sosial dia dengan cara melakukan kerja sampingan. Dan itu kan dapat membuat status sosial dia menjadi naik. Nah, sehingga status sosialnya itu naik dan dia pun tidak meminta uang kepada orang tuanya. Dia hidup mandiri. Jadi itulah membedakan antara faktor individu dan perubahan kondisi sosial. Sampai di sini, coba pada sebutkan lagi apa yang dimaksud tentang perubahan kondisi sosial. Jadi perubahan kondisi sosial itu adalah faktor yang didorong individu untuk melakukan mobilitas itu dilakukan oleh manusia, Pak. Misalnya dia melihat kondisi keluarganya yang susah, dia inisiatif untuk menjadi pekerja untuk meningkatkan orang tuanya rumah. Ya, bagus saja. Nah, untuk Anda, coba simpulkan maksud dari faktor individu, faktor yang mendorong mobilitas sosial. Jadi maksud dari faktor individu itu adalah apa? Seorang individu itu yang mengubah statusnya sendiri, dia bekerja keras supaya bisa menjadi orang yang sukses. Ya, bagus Nanda. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang tadi sudah kan tentang konsep dasar mobilitas. Sekarang kita masuk tentang konsep dasar stratifikasi sosial. Di sini konsep dasar stratifikasi sosial adalah merupakan penggolongan kelompok masyarakat dalam berbagai lapisan secara vertikal. Nah, stratifikasi sosial itu maksudnya adalah pengelompokan orang-orang yang dilakukan secara vertikal atau secara naik gitu. Jadi sistem sosial stratifikasi ini melihat status seseorang itu secara, misalkan nih, dan itu si Nanda dia cuma sebagai OB. Ini misalkan yang Nanda jangan marah ya. Nah, dan misalkan juga tuh si Fajar, wah dia jadi dosen ya di UNP ini, sebaiknya kita berteman saja ke Fajar, tidak usah berteman ke Nanda. Nah, itu merupakan contoh kecil dari stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial itu terjadi karena beberapa faktor. Nah, faktornya itu ada 4. Yang pertama itu adalah ukuran kekayaan. Nah, stratifikasi itu terjadi karena kekayaan. Contohnya seperti ini. Bapak nih misalnya contohnya, Bapak cuma mau berteman sama orang yang bermobil supaya Bapak bisa nebeng, bisa numpang pulang tanpa harus kepanasan dan kehujanan. Dan Bapak membeda-bedakan orang. Misalnya nih Bapak nggak mau berteman sama si A karena dia itu miskin, karena dia itu nggak punya apa-apa. Mendingan Bapak berteman sama yang B karena dia punya banyak harta, uang, punya mobil. Nah, itu yang dimaksud dengan ukuran kekayaan. Yang kedua adalah ukuran kekuasaan. Kekuasaan itu dapat melahirkan stratifikasi sosial. Kenapa? Karena kekuasaan itu dapat merubah seseorang. Yang dimaksudkannya adalah kekuasaan itu dilihat seperti ini. Ini Bapak ada contohnya nih. Nih, ada yang tahu ini stratifikasi sosial yang berada di mana? Ada yang tahu? Fajar tahu? Ini di siapa? Di mana? Di
Iya. Salah, Anda. Di Italia apa aja benar ya? Iya. Dia di India. Nih, di India. Nih, Bapak ada contohnya nih. Contoh, nih Bapak ada cerita dikit ya. Di India itu menganut sistem stratifikasi sosial tertutup. Artinya status sosial orang di sana itu benar dilihatin, benar dibeda-bedakan orang secara golongannya. Misalnya ini Brahim ini merupakan kasta tertinggi yang berada di India. Kenapa dia bisa tertinggi? Ada yang tahu? Nanda tahu? Belajar tahu? Mungkin mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakatnya. Boleh dibilang begitu. Tapi Brahim ini kenapa dia bisa menjadi puncak tertinggi dari stratifikasi sosial di India? Karena dia memiliki kekuasaan yang besar. Brahim ini merupakan orang yang golongan kerajaan. Anda pernah nonton kartun Krishna kan? Yang warna biru itu loh, tahu nggak? Nah, dia itu contohnya ya. Orang Brahim itu merupakan orang kerajaan, orang kayak dewanya lah di negara India. Nah, yang kedua itu adalah kasta kesatria. Kasta kesatria itu di bawahnya kerajaan, di bawah orang-orang petinggi kerajaan. Kayak orang menteri-menteri lah ibaratnya ya. Ya kayak pejabat, betul. Nah, yang ini kasta yang ketiga di India ini kalau lihat, yaitu adalah kasta yang statusnya itu kalau bisa kita contohkan itu seperti pegawai negeri kayak PNS. Nah, dan ini yang terakhir yang di bawah itu adalah kasta suhada, yaitu seperti orang-orang kita ini adalah orang-orang biasa yang cuma kerja di swasta atau menjadi guru honor. Nah, itu masuk kasta sini. Namun di bawah ini masih ada juga kasta yang paling rendah, dan bahkan sangat rendahnya kasta ini tidak dianggap ada di India, yaitu adalah kasta Dalit. Kasta Dalit itu yang saya ceritakan. Kasta Dalit itu tidak dianggap ada di pemerintahan India karena Dalit itu merupakan orang dengan golongan paling rendah. Saking rendahnya Dalit ini tidak boleh. Saking rendahnya Dalit itu tidak boleh berada di satu kawasan dengan orang yang kasta di atas ini. Misalkan ada orang Dalit yang mau ke kota, bakalan diusir nih sama orang yang ada di kasta atas ini. Misalnya orang Dalit itu hanya menyentuh ya, hanya menyentuh orang ini, menyentuh orang kasta atas ini, maka orang Dalit itu tidak apa untuk dibunuh. Saking hinanya orang Dalit itu. Contohnya juga orang Dalit ini itu sering ditindas oleh orang kaum strata atas. Contohnya wanita-wanita yang lahir di status Dalit ini, mereka dijadikan sebagai pelacur di India itu karena tidak berharganya di India. Mereka adalah wanita-wanita kaum Dalit ini tidak apa untuk diperkosa atau dibunuh ataupun untuk menjadi tumbal. Itu ya sebenarnya. Nah, namun fakta menariknya adalah Presiden India yang sekarang merupakan berasal dari kasta Dalit. Bapak sebenarnya juga tidak percaya kenapa Presiden India sekarang berasal dari kaum Dalit ini. Tapi benar itu faktanya, Presiden India sekarang berasal dari kaum Dalit. Itu ya cerita singkat Bapak fakta tentang stratifikasi sosial yang ada di India. Jadi stratifikasi sosial itu unik bentuknya. Di Indonesia stratifikasinya dilihat hanya dari kekayaan, tapi kalau dari India dilihat dari sistem kekuasaannya. Ukuran yang ketiga itu adalah ukuran kekayaan. Kalau di Indonesia kan melihatnya kan dari ukuran kekayaan, kalau India dari ukuran kekuasaannya, kehormatannya, dan ilmu juga India. Itu ya contoh dari stratifikasi sosial.
Bapak lanjutkan ya materi selanjutnya. Nah, nih materi kita terakhir, hubungan mobilitas sosial dengan stratifikasi sosial. Nih hubungannya, nih jika masyarakat memiliki sistem stratifikasi sosial terbuka, maka masyarakat itu akan memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk melakukan mobilitas sosial vertikal. Jadi maksudnya adalah, misalkan nih masyarakat kita yang berada di Indonesia ini melakukan sifat stratifikasi sosial yang terbuka, berarti tidak tertutup kayak dia tadi ya. Kayak dia tadi kan sifat stratifikasi sosialnya kan tertutup. Jadi kayak kaum dalam itu nggak boleh ke wilayah orang kaum atas, nggak boleh bersentuhan. Kalau di Indonesia syukurnya sistem stratifikasinya masih terbuka. Jadi orang yang berada di kasta bawah dapat diberi kesempatan untuk melakukan mobilitas sosial. Jadi masyarakatnya diberi kesempatan untuk mobilitas sosial, sehingga membuat masyarakatnya itu dapat menaikkan status sosialnya dan tidak menjadi kasta bawah lagi. Itu untuk yang kita lihat di Indonesia ya. Jadi stratifikasi sosial itu terbuka, memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk melakukan mobilitas sosial secara vertikal. Jadi proses mobilitas sosialnya itu bisa terjadi apabila masyarakat memiliki sifat stratifikasi sosial yang terbuka, seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Jadi mobilitas sosial itu dapat terjadi di masyarakat asalkan masyarakat tersebut mengambil stratifikasi sosial secara terbuka, tidak tertutup seperti dia tadi. Tapi jika budaya masyarakat itu mengambil sistem stratifikasi tertutup, maka mobilitas sosial itu tidak akan terjadi di masyarakat. Jadi masyarakat itu jika kayak dia tadi, maka dia tidak akan, berarti masyarakat bawah itu tidak akan jadi masyarakat itu tidak bisa melakukan mobilitas karena dia tidak bisa diberi kesempatan untuk melakukan perubahan yang baik untuk dirinya sendiri. Nah, jadi itu ya hubungan antara mobilitas sosial dengan stratifikasi sosial. Sampai di sini, apakah Fajar paham dan Anda juga paham? Apakah ada pertanyaan? Fajar ada pertanyaan? Nah, mungkin materinya hanya sampai di sini ya. Sekarang sudah jam berapa Anda? Jam 2 ya. Baik. Nah, baiklah. Dari atas di sini Anda bisa menarik kesimpulan tentang materi kita hari ini. Yang ada yang tahu cepat tunjuk tangan ya. Ada yang tahu? Coba, Fajar. Jadi mobilitas itu berpengaruh terhadap stratifikasi sosial seseorang. Ya. Apabila tentunya Pak dari pelajaran tadi stratifikasi sosialnya terbuka, tentunya dalam stratifikasi pendidikan Pak, seseorang itu akan mudah untuk berpindah stratifikasi atau lapisan hanya dengan ikatan pendidikan yang dia miliki Pak. Nah, bagus Fajar. Nah, berarti kita semuanya sudah paham ya tentang konsep dasar dari stratifikasi sosial dan mobilitas sosial. Kesimpulannya adalah stratifikasi itu melihat orang dari kastanya, dan mobilitas itu adalah perubahan status seseorang. Perubahan yang bisa secara horizontal maupun vertikal, dan juga nih contoh menariknya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, mungkin sekian materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Untuk minggu besok Bapak akan memberikan tugas, tolong dicatat. Bapak akan memberikan tugas di buku sumbernya ya. Di buku sumbernya halaman 12 sampai halaman 15. Tolong dikumpulkan minggu besok pas pertemuan besok, oke? Baik, kalau begitu sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila Bapak ada salah kalimat atau salah ucapan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, nak tarik